Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Paradise and Hammer. Oke, ada seseorang yang di sini ternyata menyabotase hubungan kalian ya. Nampaknya ini pasanganmu, sempat menjadi pasanganmu atau sempat kalian itu punya hubungan kayak gitu, entah apa statusnya, bisa jadi hubungan tanpa status juga bisa, tapi kalian kayaknya intinya sudah dekat gitu ya. Tapi ya tersabotase karena ada kelakuan dia mungkin tidak baik lah kayak gitu ya. Nah, di sini dia ingin membangun kembali hubungan kalian. Aku lihat ya. Dia ingin mencoba terus-menerus untuk memperbaiki, bisa memperbaiki dirinya atau memperbaiki hubungan ini gitu ya. Karena kalau aku lihat, dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu, dia ngerasa bahagia, dia ngerasa gembira. Dia merasa kayak sangat menikmati momen-momen bersamamu, atau ya dia ngerasa nyaman, enak lah, nyaman gitu ya sama kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, dia orang yang dulu pernah menyabotase hubungan kalian, ya gara-gara dia sih, ya. Ini ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Seperti itu. Oke, kita lihat deh energinya kayak apa ya. Siapa dia ya? Oke, dia orang yang sebenarnya tulus cinta sama kamu. Jujur, dia sangat mencintai kamu. Lebih tepatnya sangat ya, bukan tulus, tapi sangat mencintai kamu. Dia ini sangat mencintai kamu. Tapi saat ini kayaknya kamu dan dia memang lagi fokus pada diri masing-masing ya. Jadi kemungkinan saat ini kalian memang masih berpisah dan lagi fokusnya juga ke diri masing-masing gitu loh. Fokusnya lagi mungkin di karir, keuangan, happy dengan diri sendiri, dengan keluarga, or everything, apapun, pokoknya intinya lagi sendiri-sendiri. Ada healing family issue yang perlu untuk diselesaikan dulu. Aku lihat di sini dia mungkin punya trust issue atau family issue di keluarganya ya, entah apa itu. Nah, itu perlu untuk diperbaiki dulu. Dia orang yang gampang tergoda ya, mungkin dia pernah selingkuhin kamu berulang kali, karena di sini ada flirt. Dia orangnya gampang tergoda memang gitu ya. Jadi kalau kalian pernah, aku sering baca komen kalian tuh ya, kalau dia cinta sama aku kenapa dia selingkuh. Lah ya ini buktinya dia cinta kamu tapi selingkuh. Ya gimana? Cinta itu perasaan, selingkuh itu perbuatan. Gitu ya. Jadi karena udah kebiasaan, ya mau cinta kalau tergoda ya selingkuh mah selingkuh aja gitu loh. Ya. Ya itu. Makanya ahli agama pun ya, kita nggak usah ngomongin ahli agama deh. Nanti kita malah di-judge. Nah, intinya kata siapa? Orang baik itu tidak pernah melakukan kesalahan. Samalah seperti dia. Ya, mencintaimu, tapi kata siapa dia nggak bisa selingkuh? Bisa. Orang baik juga bisa dia membunuh orang. Ya, orang baik juga bisa dia mencuri. Kata siapa? Nggak bisa gitu. Jadi nggak usah dipertanyakan masalah kayak gitu. Aku sampai bumpet bacanya loh. Ya kalau dia sayang sama aku, cinta sama aku, kenapa dia selingkuh? Lah yang mana saya tahu? Karena cinta itu perasaan, flirt itu selingkuh, tergoda itu tindakan gitu kan ya, paham ya. Jadi orang baik aja bisa ngebunuh orang, nah gitu loh, paham ya gitu. Jadi intinya hidup itu nggak 1 tambah 1 2 deh gitu ya, kecuali matematika. Kalau matematika 1 tambah 1 2, tapi kalau kehidupan 1 tambah 1 belum tentu 2. Oke? Paham ya maksudku ya? Tadi aku udah ngocok yang mana sih? Ya nggak apa-apa, pakai yang ini lah ya. Oke.
apa nih? Knight of Pentacles. Oh, terus ini ya ada playfulness tuh. Apalagi di sini orangnya itu memang gampang. Orangnya tuh masih suka main-main. Ya, orangnya masih suka main-main. Masih suka kilar-kilir, masih suka have fun, masih suka party-party, masih suka senang-senang ya. Jadi kalau mau diajak serius, biasanya orang kayak gini tuh susah. Gitu. Karena ya dia masih pengen menikmati masa lajangnya, menikmati hidupnya, atau menikmati ya kebebasannya kayak gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya dia masih playfulness, masih suka main-main. Terus juga aku lihat nampaknya nih orang pengen melepaskan energi mantan ya. Energi mantan dia yang kemarin-kemarin, atau mungkin dia juga sempet nih mau melepaskan energi kamu ya, melupakan kamu juga karena kamu saat ini kan udah menjadi mantan ya. Tapi ya aku lihat apa ya, kayak sulit karena di sini dia merasa udah nyaman sama kamu kayak gitu ya. Temun Ace of Pentacles, Wheel of Fortune. Udah lama loh aku nggak ngeliat Wheel of Fortune ini. Oke, Knight of Pentacles. Oke, kemudian dia ini orang yang sebenarnya gila kerja, tapi kadang-kadang suka malas-malesan juga ya. Orang yang membosankan, krik-krik lebih tepatnya, bukan freak ya, krik-krik. Krik-krik itu apa ya? Kayak ngebosenin apa ya? Gimana ya, orangnya nggak asik gitu loh ya. Ngebosenin lah pokoknya. Orangnya juga memang nggak punya inisiatif ya. Di hubungan kalian juga kalau aku lihat kemungkinan kamu terus yang effort di sini ya. Kamu duluan yang misal cari bahan pembicaraan ya, atau cari-cari perhatian dia, karena memang orangnya nggak inisiatif. Terus itu juga pelit lagi orangnya ya. Pelit, tidak bertanggung jawab, penjudi, mungkin dia juga suka berinvestasi di hal-hal yang beresiko, posesif, eksploitatif banget. Kemudian aku melihat saat ini dia sedang melakukan pertumbuhan atau perbaikan secara pribadi ya. Mungkin saat ini dia ingin merubah ketoksikannya, sifat-sifat red flagnya, or apa, dia ingin merubah apapun yang ada di dalam hidupnya yang mungkin itu tidak, yang itu mungkin hal-hal negatif ya, ingin berubah jadi positif gitu. Mungkin yang dulu suka bermalas-malasan, sukanya tidur, nah ini pengen olahraga. Yang dulu suka makanan-makanan junk food, pengen makan makanan sehat, nah seperti itulah ya. Atau apa, misalkan dia suka bermalas-malasan, nah ini pengen giat gerak, nah kayak gitulah ya. Terus itu misalkan dalam bisnis, dalam pekerjaannya misalkan ya, dia orang yang nggak inisiatif, misalkan ya, dia mungkin mau berinisiatif mengambil langkah apa kayak gitu. Intinya di sini dia ingin melakukan perubahan dalam hidupnya. Terus itu juga memang hubungan kalian ternyata selama ini tuh nggak stabil. Dia sadari itu ya, dia tidak hubungan ini nggak stabil, bahkan selama ini dia tidak cukup berusaha untuk membuat hubungan kalian langgeng. Makanya hubungan kalian tampak monoton, tidak menarik ya, bahkan karena terlalu monoton dan membuat tidak menarik, serasa gairah di hubungan kalian ini semakin menghilang ya. Kamu mungkin sudah hilang gairahnya terhadap hubungan ini. Terus juga kan orangnya pemalas ya, malas, lemah, pecundang, penjudi, nggak setia. Mungkin dia juga pernah menipu, entah menipu kamu, menipu orang lain tuh. Aku lihat di sini juga memang dia memang masih suka yang main-main gitu loh. Ya masih suka bermain-main, bahkan mungkin sampai sekarang gitu. Jadi kalau mau diajak komitmen tuh susah orang ini tuh ya, karena masih suka main-main. Terus itu juga aku lihat di sini dia mungkin tertarik pada pasangan yang memiliki kekayaan atau kedudukan sosial yang tinggi, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nih kamu nggak kamu ya oke, misalkan kamu cukup, orang yang berkecukupan, tapi kalau misalkan ada orang yang dia temui lebih kaya dari kamu, dia pasti akan ninggalin kamu gitu ya. Orang yang gampang mengingkari atau mengakhiri komitmen ya. Makanya itu dia memang cari pasangan tuh yang memang lebih kaya gitu loh.
ya. Terus itu juga orang yang memang masih terobsesi dengan harta benda, uang ya, sehingga ya gampang mengabaikan pasangan ya, seperti itu. Makanya di sini dia tampak tidak menarik atau membosankan orangnya ya, seperti itu. Kemudian ada Two of Pentacles. Nah, apalagi ditambah Two of Pentacles, dia ini banyak mau sebenarnya, BM. Banyak mau ya. Banyak mau, jadi pengen beli ini, pengen beli itu, tapi belum kesampaian, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia karena banyak maunya, jadi saat ini tuh dia sedang mencoba untuk beradaptasi dengan situasi, mencoba untuk fleksibel dari karirnya, keuangannya, atau kehidupannya. Terus juga ingin mengembangkan sumber daya dia agar dia punya cuan yang banyak, uang yang banyak ya. Kalau aku lihat memang saat ini hidup dia lagi berorientasi pada uang, karir, ya, uang, cuan, yang kayak gitulah ya. Nggak jauh-jauh dari itu, karir, uang, kayak gitu. Karena dia ini orang yang banyak mau, pengen beli ini, pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli ini, pengen beli itu ya. Nah, saat ini dia sedang menyeimbangkan prioritas dia. Oke. Bisa jadi kalau aku lihat dia ini mungkin sudah menjadi orang tua ya. Ya, aku lihat di sini. Ini mungkin mantan suamimu atau mantan istrimu, atau dia duda atau janda. Ya, silakan situasikan aja. Intinya dia ini mungkin sudah menjadi sosok orang tua yang saat ini memang bekerja ya. Mungkin dia mantan manajer di suatu perusahaan atau asisten eksekutif di tempat kerjanya ya. Intinya dia orang sibuk ya, orang sibuk yang memiliki banyak pekerjaan. Dan aku lihat dia memang orang yang mampu menangani semua yang ditawarkan di dalam kehidupannya, dalam karir ataupun apapun ya, kewajiban apapun. Dia orang yang sebenarnya sangat bertanggung jawab ya, dan tidak kehilangan kendali ya. Dia memang orang yang berhati-hati sih kalau aku lihat di sini. Kemudian aku melihat mungkin dia punya tanggung jawab ya. Ya, aku lihat di sini mungkin dia punya tanggung jawab, terutama untuk memenuhi kebutuhan pribadi ya. Kemudian juga mungkin dia harus membiayai keluarganya, sehingga ya kalau aku lihat di sini kayak sulit untuk menyeimbangkan hubungan percintaan dia dengan kamu kayak gitu, karena dia terlalu sibuk ya, terlalu sibuk untuk cari cuan, menstabilkan kehidupan dia, seperti itu. Terus itu juga aku lihat gini, dia ini kayak punya pemikiran atau prinsip bahwa dia harus punya keuangan yang seimbang dan stabil bersama pasangannya. Jadi kalau misalkan kalian punya kesenjangan secara materi, dia pengen setara dengan kamu, seperti itu. Atau paling tidak gini, dia dengan pasangannya, dia itu memang pengen cari pasangan, atau dia akan merasa bangga kepada pasangannya yang memang mau menghasilkan uang kayak gitu. Karena dia berpikir bahwa dalam berumah tangga tuh ya kalau bisa jangan hanya sebelah pihak aja yang bekerja gitu, tapi kedua belah pihak bisa memiliki penghasilan kayak gitu ya. Nah, seperti itu kalau aku lihat di sini. Oke, aku melihat di sini kalau misalkan dia memang kemarin sempat belum siap untuk berkomitmen, aku lihat di sini dia akan lebih serius nantinya sama kamu ya. Dia akan lebih serius untuk mendalami hubungan kalian, mau sama-sama menjaga, melindungi, memperkuat hubungan, seperti itu kalau aku lihat di sini. Kalau memang kemarin dia sempat belum siap untuk berkomitmen, saat ini aku lihat dia sedang memanifestasikan banyak hal di hidup dia, termasuk kamu. Dia sedang mencoba untuk memperkuat dirinya, memenuhi keinginannya ya. Aku lihat saat berjuang keras banget si orang ini ya. Terus itu juga lagi benar-benar banyak tekad yang harus dia kumpulkan untuk menggapai sesuatu, mewujudkan keinginan dia, impian dia, seperti itu. Termasuk juga kamu ya. Ini kamu itu menjadi salah satu impian dia loh. Aku lihat di sini.
Dan dia juga ingin memiliki hubungan yang lebih kuat, adem ayem bersama kamu, ya, pengen punya komitmen yang kuat dengan kamu, ingin memberikan kebahagiaan dan cinta yang luar biasa kepada kamu, ya. Dan aku melihat di sini dia ingin menjadikan kamu sosok pasangan yang bisa bisa merasa bahagia bersama dia. Dia pengen serius kok sama kamu, ingin memperlakukan kamu dengan baik, ya. Dia akan lebih percaya diri nanti, ya. Kalau aku lihat di sini dia ingin lebih percaya diri, memahami nilai kualitas dirimu, karena mungkin selama ini dia nggak memahami kualitas dirimu, ya. Dia masih takut dalam berkomitmen, ya. Nah, ketika nanti dia datang, aku lihat di sini dia akan memahami seberapa berkualitasnya dirimu. Dia akan percaya diri, dia akan bertekad untuk tetap setia, ya, menyenangkan kamu sebagai pasangannya. Lah, seperti itu pokoknya aku lihat di sini, ya. Oke, The Moon. Karena dia merasa bahwa ternyata selama ini hubungan kalian itu terasa tidak nyaman karena mungkin ada masalah komunikasi, ya, masalah komunikasi di antara kalian. Mungkin komunikasi jarang banget, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak sekali masalah yang hanya ditekan, tidak diselesaikan, atau selalu kabur gitu ya, selalu lari dari masalah. Terus itu juga sehingga sering timbul ketidaknyamanan yang terjadi di antara kalian. Terus itu juga ada indikasi bahwa mungkin ada yang nggak jujur di sini, kamu kah atau diakah yang ternyata tidak jujur, sehingga nampaknya butuh waktu, ya, untuk memahami segala sesuatunya. Mungkin hubungan ini sebenarnya juga udah berlangsung begitu lama, ya, karena kalau aku lihat mungkin ketika baru sekali gitu ya melakukan kebohongan, nggak langsung berpisah gitu, mungkin ya menjaga jarak, tapi bukan berarti langsung mengambil keputusan untuk berpisah selama ini gitu, atau setegas ini gitu. Jadi kayak harus meneliti situasinya lebih jelas dulu, baru mengambil suatu keputusan untuk berakhir, ya, berakhir hubungannya, kayak gitu, ya. Jadi kalau kalian kemungkinan kalian itu udah nahan banget sama orang ini tuh, ya, sabar banget agar kamu itu bisa melihat dengan jelas sebenarnya kenapa sih, ada apa sih dengan hubungan ini, kenapa sih dia seperti itu. Nah, kayak gitu kalau aku lihat di sini, ya. Oke, Ace of Pentacles. Oke, kalau aku lihat nampaknya kamu dengan dia ini mungkin kalian bekerja di kantor yang sama, atau di bidang yang sama, atau kalau enggak ya apakah ya selinier, bukan selinier juga sih, kayak mirip-mirip gitu loh. Kayak misalkan gini, dia dokter, kamu perawat, nah gitu loh, yang mirip-mirip, ya. Intinya gini, dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia punya pasangan yang dia ketahui pekerjaannya apa, kerjanya di mana, dia akan tahu penghasilan pasangannya, kayak gitu. Jadi makanya di sini dia itu kalau cari pasangan tuh yang sekantor atau sebasic yang sama, kayak gitu, ya. Paham nggak sih, yang sebasic, yang sesama, yang kayak gitulah, pokoknya yang kayak gitulah, ya. Aku lihat di sini. Paham lah kalian maksud aku lah, ya, kayak gitu. Nah, agar dia bisa merasa nyaman gitu loh dengan pasangannya. Jadi bisa saling terbuka. Oh, dia tahu pendapatan pasangannya seperti segini gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kayak gitu. Kemudian memang gimana ya, kalau aku lihat sebenarnya materi di dalam hubungan atau di dalam berkomitmen itu sebenarnya ya patut sih saling mengetahui, ya, asalkan ya memang niatnya mau berkomitmen, ya. Jangan cuman untuk pacaran laju semuanya serba tahu juga penghasilan pasangan. Tapi ya sebenarnya penting juga sih, penting nggak penting berarti ya, penting nggak penting juga sih, ya, kalau menurut aku, ya. Tapi intinya pemikiran dia seperti itu. Ya, dia tuh pengen cari pasangan yang dia tahu loh pendapatan pasangannya itu berapa, kayak gitu, ya. Terus itu juga kalau aku lihat di mata dia, kamu itu sosok yang selalu mendukung dia, menjaga dia, terus bahkan ya mau ngebantuin dia untuk sukses, sabar nungguin dia untuk sukses gitu, selalu mensupport, memotivasi dia untuk sukses. Nah, itu yang membuat dia ngerasa nyaman banget sama kamu, ya, suka banget sama kamu.
gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu udah cinta banget, bener aja. Kalau udah ada Ace of Pentacles itu ada cinta yang permanen. Dia itu udah kelepek-kelepek banget dah sama kamu, udah. Itu kalau menurut aku ya, dia itu udah cinta banget sama kamu. Nah, kemudian aku melihat di sini dia ingin memulai awalan baru dalam hal keuangannya. Mungkin saat ini dia sedang membuat usaha baru, atau mungkin dia bekerja di kantor yang baru saat ini. Ada kemungkinan baru yang akan dia lakukan, atau pekerjaan baru, usaha baru gitu ya. Mungkin mulai berinvestasi atau mulai menabung. Intinya demi kemakmuran dan kenyamanan dia. Dan aku melihat juga di sini tuh apa ya? Ya, ada cinta permanen. Dia juga ingin memberikan hubungan yang stabil ya, ingin bisa dipercaya oleh kamu ya, ingin memiliki hubungan yang bisa dirasakan itu stabil, aman ya. Yang dan aku lihat di sini dia juga ingin mencoba mengambil dia ingin juga mengambil resiko untuk menjelajahi hubungan bersama kamu. Intinya seperti itu. Jadi mungkin dulu dia ini orang yang nggak berani mengambil resiko. Nah, ketika nanti dia datang, aku lihat di sini dia ingin mengambil resiko bareng dengan kamu, ya, bersama dengan kamu. Oke, kemudian ada Wheel of Fortune. Oke, kalau udah ada Wheel of Fortune ini berarti mau sejauh apapun jarak yang menghalangi kalian, mau selama apapun kalian berpisah, ini orang pasti didatangkan kembali. Ini orang pasti akan bersama kembali dengan kamu. Seperti itu. Ya, untuk kelanjutannya ya kalian akan jalani gimana nanti ke depannya, kaliannya mau gimana, kayak gitu. Yang pasti nih orang akan didatangkan lagi dengan kamu, seperti itu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada The Moon, Pisces ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan untuk kalian. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ini bulan milik siapa? Milik kamu kah atau milik dia? Bulan lahir atau bulan apapun lah ya. Ada Juni, Maret, Januari, Februari, November, Oktober, Juli, September, Agustus, dan Desember. Kemudian apa ini namanya? Sionya bisa sio kamu atau sio dia. Sio monyet, sio tikus, sio naga, sio kelinci, sio anjing, sio kerbau, sio ular, sio kambing, sio ayam, sio macan. Angkanya apapun yang berhubungan dengan kalian, mau tanggal lahir kah, umur kah, atau tanggal perpisahan kah, tanggal jadian kah, terserah ya. 19, 9, 28, 22, 3, 12, 7, 27, 14, 23, 25, 31, 20, 10, 2, 17, 5, 13, 8, 29, 15, 11, 30, 6, 26, dan 24. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, inisial, nama, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. WKPAF, NVHG, YTUEI, ZCQJOLX, DS, dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.